Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Syafina Ica. Aku bakal bahas tentang info seputar traveling, jalan-jalan, kuliner, review villa, hotel, dan masih banyak lagi. Yuk ikuti cerita aku dan keluargaku di YouTube, TikTok, dan Instagram Syafina Ica. Kali ini kita pengen ke Pangalengan, kita mau glamping di Riverside. Jadi dari dulu kita tuh sering ngeliat gitu ya, orang-orang nginepnya tuh di camping gitu, ada tenda tapi di pinggir banget sungai gitu. Kebetulan memang kemarin lebaran ini di Bandung, jadi deket kan ke Pangalengan, ya udah sekalian aja mumpung masih dapat jatah libur, ya udah langsung aja nginep di sini gitu karena deket kan. Jadi dari Bandung itu tuh lewatnya ke Soreang ya, masuk tol, lewat ke Soreang, terus lewat ke Cimaung gitu-gitu. Tapi ternyata dari keluar tol itu tuh masih agak jauh ya, jalan berkelok-keloknya gitu. Nah ini kita udah sampai ke tempatnya, jadi udah banyak ya bisa dilihat itu banyak banget yang parkir. Dan ini tuh kita nggak bisa parkir di dalam karena sempit banget tempatnya. Dan kita nggak bisa masuk kalau yang di dalam tuh belum check out. Kebetulan kita datangnya ini jam 12 gitu. Kan harusnya check innya jam 2 gitu kan. Jadi kita lebih cepet gitu. Nah jadi kita parkir di luar dulu. Nah sampai di sini kita kan lihat-lihat gitu ya, ngobrol gitu. Terus kita lihat ada yang rafting. Nah kita tanya lah nih, ketemu kebetulan sama Arajib gitu. Kita tanya-tanya tentang rafting berapa, ATV berapa. Dan ternyata nanti aku cerita ya, Arajib ini tuh lebih oke banget dibanding harganya yang ditawarin sama penginapannya. Nah, abis itu kita jalan-jalan dulu ya, karena lumayan lama nih kan nunggu dari jam 12 sampai jam 2. Kita tuh mikir tadinya kita bisa jalan-jalan dulu, explore dulu gitu. Nah ini kita masuk ke tempat glampingnya gitu, kita jalan. Jadi dari tempat parkir ke tempat glamping itu kita memang harus agak jalan dulu, tapi nggak jauh kok. Sedikit gitu ya, cuman sebenarnya kalau untuk ngangkat-ngangkat barang lumayan juga, tapi tenang aja, ternyata kalau untuk ngangkat-ngangkat ngangkat-ngangkat barang itu ada yang bantuin pakai motor gitu. Pas sampai sini kita lihat loh, kok ternyata banyak ya tenda-tendanya, karena tadinya kita mikir tuh cuman ada 2 nih, kan mereka seberang-seberangan tuh, yang biru muda sama yang biru tua. Nah nih ini yang tangga ke sebelah kiri itu udah beda lagi tuh ternyata, yang orange ini nih menuju yang orange ini tuh. Kita ke sini yang di sini juga ada 2. Nah kalau yang di kiri itu Talaga Pinus namanya. Nah kalau yang lurus ini yang kita nginep ini namanya Batu Pinus. Tadinya kita tuh tahu pertama kali itu yang Talaga Pinus gitu. Kita udah bayar, tapi ternyata baru nemu kalau ada di seberangnya yang namanya Batu Pinus itu gitu. Nanti aku kasih tahu ya perbedaannya apa sih kok sampai akhirnya memilih yang nginep di Batu Pinus ini gitu. Nah ini kita lagi jalan-jalan, lihat-lihat tenda-tendanya sekitar, area sekitar, tapi kita belum bisa masuk kamar karena belum bisa masuk tenda maksudnya, karena orangnya masih ada di dalam gitu. Nah ini ada area duduk-duduk dan ada toilet ya, nanti aku review, aku masuk ke dalam supaya bisa lihat kayak gimana tuh toiletnya. Habis masukin barang, terus kita beres-beres persiapan untuk makan nanti malam gitu. Nah ini aku liatin, jadi dia tuh tendanya ada kayak ibaratnya kayak ruang tamu gitu. Nah di dalamnya baru ada ruang buat tidur gitu, yang ini bisa berempat ya. Cukup luas untuk kita berempat tuh, berasa masih lega banget. Dan ternyata kasurnya tuh enak banget loh, empuk gitu. Jadi gimana ya, padat, cukup enak dan gak sakit badan sama sekali. Nah ini kita jalan-jalan langsung rafting ya, rafting dari Arajib itu gitu. Jadi kalau misalnya harga yang ditawarin sama penginapannya tuh 900.000 untuk sewa satu kapal. Nah satu kapal itu bisa ber-6 maksimal. Nah kita berempat nggak mau bersatu sama yang lain kan, jadi berempat aja gitu satu kapal, satu perahu. Kita tuh dapat harga cuman 150.000 per orang. Jadi kita cuma dapat harga ini, satu perahunya 600.000 ya. Arajib mantep banget ya. Oh iya, salah satu keuntungan sewa di Arajib ini juga, kita tuh ditemenin sama 2 orang. Yang satu tuh masuk ke dalam perahu, dan yang satu lagi itu jalan di pinggir ya, lari-lari gitu. Dan dia itu nemuin spot-spot untuk foto dan video kita gitu. Jadi ada satu HP yang kita titipin gitu di abangnya, di AA-nya.
nanti AA-nya yang foto video di spot-spot yang oke gitu. Jadi mantap banget sih. Dan itu ternyata salah satu keuntungan karena kan kita lihat orang-orang yang rafting banyak di depan kita, di depan tenda maksudnya, itu tuh kebanyakan mereka satu orang gitu. Jadi kan kita mikir, oh nggak semuanya nih dapat fasilitas bisa difotoin, divideoin yang bukan dari perahu gitu. Nah, nanti ada aba-aba goyang-goyang. Goyang-goyang itu fungsinya apabila perahu kita stuck atau nyangkut di batu ya. Itu aba-abanya goyang-goyang, itu bebas mau kiri, kanan, depan, belakang, yang penting perahu kita bergoyang ya. Lebih heboh goyangnya, lebih cepat biasanya keluarnya ya. Oke, untuk aba-aba tambahannya namanya aba-aba boom. Nah, kalau saya teriak boom, kakinya dirapatkan, masukkan ke bawah bantalan seperti ini dan langsung jongkok nempel di lantai perahu seperti ini. Jongkok di situ Ya, berarti. jadi seperti ini ya. Oh, pegangan. Ya. Nah, itu fungsinya apabila perahu kita mau memasuki jeram atau turunan. Oh. Rata-rata jeram atau turunan di sungai kita ini berbentuk patahan kayak air terjun ya. Takutnya kalau tidak masuk pun kita bisa terpental keluar dari perahu. Oh. Oke, semuanya paham ya? Paham. Nah, Berarti itu kalau boom pegangannya yang depannya ya, ya. pegangan berarti ini ya. aja. Nah, ini supaya lutut kita sama pantat terkunci ya. Gitu ya. Oke, semuanya paham ya? Paham. Berarti boleh pegang HP pas kapan? Sebenarnya sih kalau mau pegang HP nanti aja pas di depan. Pas santai ya? Ya, Pas udah kalau arusnya di sini nggak mau terlalu ya? Foto-foto bisa dititip tim rescue kita yang Iya. ini. Jadi ini ada yang di darat satu orang, Iya, bisa dititip, bisa difotoin sama video. iya, Video. iya. Panjang Ya, aliran. ya sebenarnya kalau mau dipegang dari sini juga nggak apa-apa. Cuman kalau jatuh, Iya. itu Iya kan, Soalnya takut. di- Nah, gitu, iya. Daras ya. Udara sih, benar sih. ya mendingan dititip dulu aja, bisa Iya. titip tim kami. Untuk barang-barang yang mudah basah bisa Oke, boleh kembali. Aman ya? Oke, aman. Di tengah-tengah ini tuh ada rest area yang kita bisa istirahat dulu, bisa berenang dulu nih. Jadi di sini tuh kita bisa berenang dulu ya. Cuman kita akhirnya memilih untuk terus aja lanjut gitu. Dan sepanjang jalan ini tuh, sepanjang menyusuri sungai ini tuh kita baru tahu kalau penginapan yang sejenis tuh banyak ya. Ada 20 titik tenda-tenda yang kayak gini, dari yang biasa aja sampai yang beneran dia oke banget kayak gini. Dia jadi by Horizon gitu. Jadi ada kamar mandinya di dalamnya, kita baru tahu banget. Tapi ternyata Arula juga pas ngeliat dia nggak mau juga milih yang ini karena kurang liar katanya gitu. Ini pengalaman pertama rafting yang ternyata seru banget. Oh ini baru dibangun nih. Terima kasih. Aman. Nggak mau diapain lagi nih. Bener ya ini Bang. Mana di mana? Kalau di sini ini banget nih. Itu bendung. Lagi deh.
naik lagi ke atas deh. Setelah selesai ya kita tuh mandi, terus kita langsung siapin untuk makan malam gitu. Nah ini kita lagi siapin daging-dagingan. Jadi ini kompornya kita bawa sendiri. Jadi sebenarnya di sini kita bisa sewa kompor ya. Untuk Batu Pinus ini kita bisa sewa kompor, tapi 100.000 kalau nggak salah. Nah cuman akhirnya kita punya, jadi ya udah kita bawa sendiri aja. Cuman yang minus ini adalah kenapa kita nggak bawa panci ya, karena kita bisa bikin mie gitu. Tapi nggak usah khawatir sih, di sini tuh ada warung-warung yang kita bisa kok pesen mie gitu. Jadi nggak usah khawatir kelaparan. Di dekat resepsionis tadi tuh ada yang sediain nasi beserta lauk-lauknya, juga mie, kopi kayak gitu-gitu tuh aman lah gitu sebenarnya. Nah, cuman kan kalau misalnya lagi tenda gini sebenarnya seru ya untuk masak sendiri. Jadi daging-dagingannya itu memang kita udah beli ya, udah beli dari Bandung. Terus nasinya aja yang kita beli di sini gitu. Setelah makan kita api unggun kita beli, enggak, kita disediain api unggunnya 1 ya, tapi kalau mau nambah tuh sebenarnya bisa. Cuman ternyata bikin api unggun itu susah banget ya, mati lagi. Jadi saran aja nih kalau misalnya mau bikin api unggun di sini sebaiknya beli dulu itu yang biangnya itu. Jadi kita tuh kebetulan banget nih, alhamdulillah rezeki banget dikasih sama yang sebelah. Jadi ada biang gitu, biangnya bentuknya kayak kayu juga, tapi dia nggak akan mati-mati. Nah itu yang akhirnya bisa bikin kita berhasil bikin api unggun. Jadi sebaiknya buat yang belum tahu dan belum pernah bikin api unggun itu dari rumah itu bawa aja dulu, beli gitu ya, di online itu banyak. Terus juga kita bisa beli kembang api gitu sambil main buat anak-anak. Dan kita tuh juga bakar marshmallow yang ternyata aku baru tahu ya, kalau makin gosong itu makin enak ya. Kirain pahit tapi ternyata enggak. Setelah anak-anak tidur kita bisa pacaran dulu karena ada tempat duduk dan view-nya aduh ya, suara air gitu ya, suara air yang deras nih, cukup deras emang di sini tuh. Dan menikmati malam yang lampunya oke banget tuh, seru banget. Nah, bangun pagi ya nih sambil loading, main-main dulu di kamar gitu. Terus abis ini kita mau hiking, hiking kecil-kecilan. Nah ini sebenarnya nggak direncanain, tapi ternyata jadi di belakangnya itu ada bukit ya. Nah kita tuh mau jalan-jalan ke sana tuh. Kita mau naik gunung, pengen lihat ya, karena untuk explore gitu ya, untuk jadi buat mengeluarkan jiwa petualang anak-anak. Akhirnya kita ke sana, ini benar-benar kita nggak ada persiapan bawa sepatu untuk naik gunung sama sekali, jadi kita pakai sendal gitu, dan kita juga nggak tahu di belakang bukit tuh ada apa sih gitu. Jadi perbedaannya itu adalah kalau yang Talaga Pinus itu dia bisa dilihat daknya itu tuh lebih besar gitu ya. Nah kalau di Batu Pinus itu tuh daknya lebih pendek tapi ada api unggun. Jadi api unggunnya tuh punya tendanya masing-masing. Wah itulah akhirnya yang bikin kita memilih untuk Batu Pinus, karena kita tuh mikirnya api unggun itu bisa jadi apa ya, bisa jadi kegiatan malam untuk bareng sama anak-anak seru-seruan gitu, dibanding kalau misalnya rame-rame kan. Kalau misalnya cuma satu kan kita nggak tahu kalau itu lagi bakalan dipakai sama orang lain. Dan untuk harga tuh mereka beda-beda tipis sih, beda 100.000 apa 120.000 gitu ya perbedaannya. Dan kalau misalnya yang di Talaga Pinus ini tuh udah dapat makan malam. Kalau di Talaga Pinus dapat makan malam, kalau di Batu Pinus itu dapat api unggun. Nah kita akhirnya memilih api unggun aja karena misalnya makan malam kita bawa untuk masak sendiri gitu. Kita udah semakin tinggi. Ayo. Rumahnya udah jadi. Iya, rumahnya udah gede. Makannya banyak, Vo, kan di sini. Di sini kan banyak binatang-binatang. Rayap kayak gitu-gitu yang kalau kata kakak itu apa, hewan mutasi. Campuran antara semut, lalat. Ayo, let's go. Jalan lagi. Ini seru banget sih buat petualangan bareng anak-anak. Oh iya juga. Udah paling atas? Wah.
Abis turun gunung, ternyata kita tuh dikasih breakfast ya, baru gitu kalau ternyata kita tuh dikasih breakfast tuh. Jadi nasi goreng dan ada telur gitu. Terus kita makan, habis itu kita mandi. Nih, sekalian aku kasih lihat kamar mandinya kayak gimana. Itu ibaratnya kalau kita habis mandi di pantai gitu ya, ada toilet umum, nah kayak gitulah sejenis ya. Dibilang kotor banget enggak, bersih banget juga enggak. Terus udah gitu kita check out ya. Nah ini juga dibantuin lagi, barang-barangnya dibawain. Oh ya bonus ya. Jadi aku tuh sebenarnya penasaran banget sih untuk titik-titik glamping semuanya. Aku tuh sebenarnya kalau bisa pengen nanya-nanya ya perbedaannya apa gitu-gitu. Tapi waktunya nggak sempet. Jadi cuman satu yang aku bisa tanya nih yang di depan nih yang namanya Soroka. Kalau nggak salah. Oke segitu dulu review glamping dari kita ya. Abis ini kita mau ke rumah pengabdi setan, ditunggu aja video selanjutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye. Dadah sungai. Apa dek? Gimana dek? Bilang apa dek? Dadah sungai. Dadah. Makasih Arum Jeram. Bu, 1 juta Bu ya. Kalau misal hari biasa nggak liburan ya harga normal. Dari misalnya dari Jumat sampai Minggu itu 7,5. Kalau misalnya dari Jumat sampai Senin itu 6,5. Oh Kalau jadi weekend, kalau weekend 7,5, iya. kalau weekday 6,5. 6,5 ya. Tapi ini sebenarnya jenis tendanya mas semua sama ya? Sama. Ya masa depan kayak ruang itu, Iya. dalamnya baru 4 untuk 4 Dalamnya orang. Bu beda. Oh bedanya? Kan kalau Ibu nginepnya di mana? Itu batu. Batu. Ibu udah dikasih peralatan untuk kompor nggak? Enggak. Di sini udah dikasih. Terus untuk ya ada tekonya sama cangkirnya gitu. Untuk Dapat breakfast juga. iya, sarapan pagi-pagi dapat sarapannya. Sama ada itu ya, apa ayunan itu. Iya. Iya, iya. Kalau mau apa kan? Kalau mau api unggun di sebelah sana. Iya. Iya. Oke deh, makasih Pak. Iya sama-sama. Ya. Sama-sama. Ini nanti bakalan ada kafe-kafe gitu. Oh, di depan ya? Iya. Di depan. Ayo dek, let's go dek.